Yang dimaksud dengan memakmurkan masjid yaitu orang yang mulai dari membangun masjid, memelihara masjid, beserta orang yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam yakni nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah insan teladan dimanapun berada, kembali lagi bersama kami dengan program Ramadan Ceria. Dan alhamdulillah pada hari ini materi yang akan kami sampaikan yaitunya memakmurkan masjid. Pemirsa jamaah insan teladan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang masjid, masjid yang berartikan tempat sujud dan merupakan sebuah tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak mudah untuk bisa memakmurkan masjid, sebagaimana kiranya masjid menjadi tempat kegiatan-kegiatan ibadah. Masjid menjadi tempat kegiatan-kegiatan dakwah. Masjid bisa menjadi tempat kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Tentu tidak mudah untuk melakukannya dan tidak semua orang bisa melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah, man amana billah, hanyalah orang yang beriman dengan Allah, wabil yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhir, wa aqamas shalah, dan mereka yang mendirikan salat, wa ataz zakah, dan mereka yang menunaikan zakat, walam yahsa illallah, dan mereka tidak takut kepada apapun kecuali Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka menjadi orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah insan teladan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan memakmurkan masjid yaitu orang yang mulai dari membangun masjid, memelihara masjid, beserta orang yang menghidupkan kegiatan-kegiatan di dalam masjid. Bagaimana caranya? Semuanya itu bisa kita lakukan yang pertama dengan menanamkan keimanan di dalam hati kita. Ketika iman sudah tertanam dalam hati kita, maka semua kegiatan yang berhubungan dengan memakmurkan masjid, insya Allah akan kita lakukan dengan senang hati. Selanjutnya yaitu dengan melaksanakan salat berjamaah di masjid. Sebagai orang tua, tentunya kita juga harus menanamkan nilai-nilai salat berjamaah kepada anak-anak kita sejak dini. Kami insan teladan hadir di sini mendidik anak-anak kita, menanamkan nilai-nilai salat berjamaah kepada anak kita, karena mereka, anak-anak ini adalah generasi yang akan memakmurkan masjid dimanapun mereka berada nantinya. Kaum muslimin, jamaah insan teladan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang beribadah ke masjid, ada sebuah kisah, sebuah cerita sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang rajin beribadah, yang istiqomah beribadah, yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum adalah sahabat Nabi yang tunanetra, yang tidak bisa melihat dalam arti kata buta. Di waktu senjanya, dia bertanya dan meminta kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dengan kondisi saya yang seperti ini, dengan jarak rumah saya yang lumayan jauh, apakah saya boleh tidak sholat ke masjid ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, tentu." Setelah itu Rasul kembali bertanya, "Wahai Abdullah bin Umi Maktum, apakah engkau bisa mendengar seruan sholat?" Abdullah menjawab, "Ya Rasulullah, saya bisa mendengarnya." "Maka dari itu kamu harus ikut kami sholat berjamaah ke masjid," kata Rasulullah SAW. Abdullah bin Umi Maktum pun menjawab, "Ya baik ya Rasulullah." Wa Abdullah bin Umi Maktum tetap istiqomah beribadah ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di antara rumah Abdullah bin Umi Maktum menuju ke masjid itu ada bebatuan dan pohon kurma. Itulah yang dilalui setiap saatnya oleh Abdullah bin Umi Maktum. Pada suatu hari Abdullah bin Umi Maktum menuju ke masjid. Beliau terjatuh, kakinya tersandung dan kepalanya pun berdarah, darahnya mengaliri wajahnya. Namun demikian, Abdullah tetap semangat, tetap istiqomah untuk melanjutkan beribadah kepada Allah, yaitu menuju masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kejadian tersebut, datanglah seorang laki-laki asing yang ramah, yang membantu menuntun Abdullah untuk menuju ke masjid dan pulangnya dari masjid. Pada suatu saat, Abdullah bertanya kepada laki-laki tersebut, "Wahai saudara, siapakah engkau dan dari mana asal engkau?" Laki-laki tersebut menjawab, "Ya Abdullah bin Umi Maktum, engkau tidak perlu tahu siapa aku dan jangan doakan aku karena aku adalah iblis." Lalu Abdullah bin Umi Maktum terkejut. "Bagaimana mungkin ya iblis? Engkau adalah orang yang menghalangi beribadah kepada Allah. Bagaimana mungkin engkau membantu saya, menuntun saya untuk ke masjid beribadah kepada Allah?" "Wahai Abdullah bin Umi Maktum, ketika engkau tersandung batu, ketika engkau terjatuh dan terluka parah, di situ saya mendengar malaikat berkata bahwa Allah mengampuni setengah dari dosamu. Karena Allah mengampuni dari setengah dosamu, maka saya tidak mau lagi engkau terjatuh ya Abdullah. Seandainya engkau tersandung satu kali lagi, maka Allah akan mengampuni segala dosamu." Begitulah iblis yang dikiranya baik oleh Abdullah bin Umi Maktum, ternyata ada niat yang terselubung di iblis tersebut. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah insan teladan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari cerita sahabat tersebut ialah laki-laki yang tidak memiliki uzur untuk sholat berjamaah ke masjid. Yang kedua, betapa istiqomahnya seorang sahabat Rasulullah SAW untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah instal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bisa memakmurkan masjidnya Allah. Setelah kita memakmurkan masjid, apa yang akan kita peroleh? Apakah yang akan kita dapat? Seperti halnya kata masjid itu terdiri dari 4 huruf. Yang pertama ada huruf mim. Ketika kita memakmurkan masjid, maka yang pertama kita dapatkan ialah magfirah,
yaitu keampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu huruf sin, yaitunya sakinah, yang berartikan ketenangan. Ketika kita memakmurkan masjid, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Yang ketiga yaitu huruf jim, yaitunya jannah. Insyaallah dengan memakmurkan masjid kita bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah huruf dal, yang berartikan derajat. Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan memuliakan kita karena kita sudah memuliakan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ramadan ceria kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa ikuti terus program kami dari Insan Teladan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.